Para penggemar sate pasti sudah tahu nama sate yang dibuat dari daging sapi ini. Ya, sate Marangi. Salah satu sate khas Sunda yang lahir di kota Purwakarta, Jawa Barat. Karena dagingnya yang direndam bumbu sebelum dibakar, membuat cita rasa sate Marangi tak perlu diragukan dan tidak perlu lagi didukung siraman saus kacang. Namun untuk membuat sate Marangi yang asli tentu tidak boleh sembarangan karena terdapat nilai-nilai atau filosofi di dalamnya. Salah satunya adalah menggunakan 3 daging untuk satu tusuknya. Penasaran kan kenapa harus 3 daging? Selengkapnya di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Sate biasa kan kayak cuma bumbu biasa, itu lebih kayak rempah-rempah dan rasanya lebih smoky aja dibanding sate lain. Bumbu itu suka lebih medok, kecapnya lebih kencang, terus kalau ada juga dari rempah-rempahnya itu bikin dia lebih wangi. Beberapa orang percaya dalam proses meracik bumbu dan memanggang daging, terdapat ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan untuk menjaga kekuatan dari sate Marangi. Misalnya, bumbu harus diracik dengan pikiran yang tenang dan hati yang ikhlas, serta tak boleh ada niat buruk saat mengolahnya. Jika dilanggar, rasa sate bisa berubah menjadi tidak enak atau menimbulkan dampak buruk bagi yang memakannya. Selain itu, ada juga mitos yang beredar jika sate Marangi tak boleh dimakan oleh seseorang yang sedang dalam kondisi tertentu, seperti berkabung atau dalam keadaan emosi yang buruk. Hal tersebut diyakini bisa membawa pengaruh negatif atau nasib sial kepada yang menyantapnya. Meskipun unsur mitos dan mistis sekedar keyakinan bagi kalangan tertentu, namun semuanya tentu menambah daya tarik pada sate Marangi. Tak hanya menjadikannya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya. Seiring perkembangan zaman, penjual sate Marangi kini tak lagi menggunakan adat dan tradisi, termasuk filosofi 3 daging setusuk. Bahkan banyak penjual sate Marangi menempatkan 4 atau 5 potong daging dan lemak dalam satu tusukan. Sate Marangi yang dulu hanya bisa ditemukan di sekitar Purwakarta, kini telah menjalar ke beberapa daerah lainnya. Dan setiap pedagang pun punya variasi serta cara tersendiri untuk menyajikan sate daging sapi tersebut. Sate Marangi di Cianjur misalnya yang memiliki ciri khas dihidang bersama ketan bakar dan sambal oncomnya. Padahal di Purwakarta, sate Marangi hanya dihidang dengan tomat dan sambalnya. Kita menjadikan sate Marangi itu menjadikan makanan yang tradisional, yang unik. Makanya biasa itu sate dengan nasi, kita dengan ketan, dengan oncom, ada juga lontong dipadukan dengan sate. Tinggal pilih aja ke customer maunya seperti apa. Meski tak seotentik dulu, namun Marangi selalu menjadi bagian penting dari kuliner Sunda dan Jawa Barat. Bahkan sate khas Purwakarta pun semakin dikenal luas di seluruh Indonesia. Sate Marangi sudah terdaftar sebagai salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia. Karenanya popularitas sate khas Purwakarta ini pun terus melonjak. Istilah Marangi sendiri dalam bahasa Sunda adalah seorang ahli pembuat sarung keris. Namun tak ada yang bisa menjelaskan kaitan sate lezat ini dengan pembuat sarung atau warangka keris. Konon, sate Marangi dulunya adalah kreasi para pekerja di sebuah peternakan domba di Kecamatan Pleret sekitar tahun 60-an. Di saat-saat tertentu, para pekerja peternakan bisa menikmati daging domba meski hanya daging sisa potongannya saja. Hingga kemudian muncul ide bagaimana agar daging domba sisa bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Pekerja itu berinisiatif dengan menggunakan tusuk sate dengan 3 daging. Nah, ini kok enak banget gitu. Dengan dikasih marinasi bumbu-bumbu dan dicelupin ke dalam ini Mbak, gula aren. Sehingga daging itu menjadi awet dan bisa memiliki cita rasa yang luar biasa. Dari kebiasaan para pekerja ini, akhirnya di Kecamatan Pleret terdapat warung sate domba yang tersohor milik seorang wanita yang biasa dipanggil Ma Anggi. Seiring berjalannya waktu, penyebutan sate Ma Anggi pun berubah hingga menjadi sate Makanggi atau kini yang lebih dikenal dengan nama beken Sate Marangi.
Pedagang sate Marangi dari Kecamatan Pleret pun terus menyebar ke berbagai daerah dengan resep yang semakin bervariasi. Bahkan sate ini pun mulai banyak variasinya hingga ke Cianjur, Sukabumi, dan Subang. Versi lain menyebutkan jika sate Marangi sebenarnya berasal dari para pendatang dataran Tiongkok yang menetap di daerah Jawa Barat. Namun sate Marangi awalnya diyakini adalah sate babi yang memang dijual di kalangan warga keturunan Tionghoa. Ada sumber yang mengatakan bahwa ini hampir sama dengan dendeng, bumbu dendeng, tapi yang terbuat dari babi. Ini pada zaman dulu ada penduduk dari Cina datang ke Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta di Sunda. Karena mungkin dengan seiringnya perkembangan zaman bahwa babi itu haram di daerah tersebut, akhirnya bumbunya tetap dilestarikan, si dagingnya dirubah menjadi sapi dan kerbau. Berbeda dengan sate daging sapi lainnya, Marangi memiliki ciri khas pada bumbu yang digunakan, yaitu perpaduan antara kecap manis, bawang putih, jahe, ketumbar, air asam Jawa, dan gula aren. Daging yang digunakan pun biasanya adalah daging sapi pilihan. Dan yang membuat sate Marangi begitu istimewa adalah bumbu yang begitu meresap di dalam daging. Rendaman daging sebelum dibakar memang memberikan rasa yang khas pada sate Marangi. Untuk bumbunya kita ada racikan khusus dan beberapa item juga kita khusus untuk ke daging agar lebih empuk dan mungkin kecap dan bumbu lain itu mempengaruhi juga, dan cara kerja untuk dari mulai pemotongan sampai marinasi itu ada teknik-teknik tersendiri. Iqbal, pemilik usaha sate Marangi yang sudah berdiri 10 tahun di Bogor, tetap memperhatikan kualitas dari sate yang ia jual. Iqbal selalu memilih bagian daging sirloin dan tenderloin yang dipesan langsung dari supplier langganannya. Bahkan dalam sehari, warungnya bisa menghabiskan 10-50 kg daging sapi. Mulai pemilihan daging yang bagus, lalu pemotongan, yang ketiga yaitu memakai bumbu marinasi yang tepat dan teknik-teknik yang tepat juga. Lalu cara pembakaran yang finishing ini yang harus kita lakukan, karena kita terlalu matang juga itu salah, kurang matang itu juga salah. Sate Marangi biasanya berupa potongan daging sapi berbentuk dadu berukuran sekitar 1 cm. Potongan daging kemudian ditusukkan pada bilah tusuk bambu berukuran sekitar 20 cm. Usai direndam di bumbu, sate lalu dipanggang hingga matang. 3 daging setusuk punya arti penting bagi pembuat sate. Potongan daging pertama melambangkan niat dan tekad. Ini adalah landasan di mana segala perbuatan harus dimulai dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat. Niat yang baik tentunya awal dari setiap tindakan yang lebih barokah. Ucapan adalah manifestasi dari apa yang kita pikirkan dan inginkan. Dalam budaya Sunda, menjaga ucapan agar sesuai dengan niat yang baik adalah bagian penting dari etika dan moralitas. Sementara makna dari potongan ketiga melambangkan sebuah tindakan. Tindakan menjadi langkah konkret yang menunjukkan keseriusan dan komitmen. Tindakan adalah bukti nyata dari apa yang diucapkan dan diniatkan. Dan inilah yang akan dinilai oleh orang lain. Hal ini juga tercermin dalam kesederhanaan, namun bermakna dalam yang terkandung dalam sate Marangi.